Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 198 latihan. Setelah Amandamu selesai berbicara, dia menyalakan lampu dan meraih telepon. Ricky Mo mengatakan dirinya lelah. Apakah dia tidak lelah? Dalam hal ini, menenangkan diri sebentar adalah hasil terbaik. Tapi Ricky Mo menolak untuk membiarkannya pergi. Yang lain memiliki kaki yang panjang, bangun dari tempat tidur, dan berjalan di depannya dalam 3 atau 2 langkah untuk menghalangi jalannya. Jangan membuat masalah malam ini. Sekarang kamu membuat masalah. Amandamu menatapnya, ekspresinya persis seperti dia. Ricky Mo mengulurkan tangan dan meremas alisnya, matanya penuh kelelahan. Karena masalah pagi ini. Amandamu tidak berbicara, pagi itu hanya awal. Baru-baru ini, keduanya terlalu sibuk, bahkan jika mereka hidup di bawah atap yang sama, mereka hanya bisa bertemu dengannya setiap hari ketika mereka bangun di tengah malam. Kemarin makan malam di Jade Imperial, Amandamu berpikir bahwa Ricky Mo akan datang tepat waktu, tetapi dia terlambat. Tetapi dia juga menjelaskan bahwa dia dalam kemacetan di jalan. Amandamu bukan orang yang tidak masuk akal, dan tentu saja masalah itu dia mempedulikan lagi. Tapi pagi ini dia melakukan pencarian panas dengan Peter Silagi, dan dirinya sudah depresi. Ricky Mo juga memiliki nada menyalahkan, dan dirinya tidak tahan. Secara emosional, wanita kebanyakan hanya peduli dengan sikap pria. Sudah terlambat hari ini, aku tidak ingin membicarakannya lagi. Amandamu benar-benar tidak ingin memberitahunya tentang hal itu di tengah malam. Lagi pula, aku harus pergi kerja besok. Ricky Mo akhir-akhir ini sangat sibuk sehingga dia berharap kontradiksi kecil antara keduanya bisa berkurang nanti. Namun, selama periode relaksasi ini, tidak diragukan lagi pilihan terbaik bagi keduanya untuk tidur di kamar yang terpisah. Kalau tidak, dirinya benar-benar khawatir bahwa keduanya akan bertengkar. Ricky Mo berkata tanpa ekspresi. Oke. Lalu dia melemparkannya kembali wanita itu ke ranjang dan memeluknya ke tempat tidur. Dia memeluknya dengan susah payah. Tidur. Amandamu menemukan bahwa berargumentasi dengan Ricky Mo sama sekali tidak bisa ada ujungnya. Pagi berikutnya, Amandamu terbangun karena Ricky Mo. Begitu dia membuka matanya, dia bertemu dengan mata hitam pekat Ricky Mo. Sudah bangun. Dia berkata sambil mengerahkan tangan, sepasang tangan besar yang dermawan sedang berenang di sepanjang lekuk tubuhnya. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Apa yang kamu lakukan? Suara pagi itu samar, terdengar naif. Ricky Mo menggerakkan alisnya sedikit. Membungkuk dan menciumnya, mencium pangkal telinganya di sepanjang pipinya yang merah, terengah-engah dan berkata, aku terlalu sibuk akhir-akhir ini, dan aku tidak punya waktu untuk berolahraga. Kemarin baru. Itu tadi malam. Ricky Mo memotong ucapan dia, menyelipkan jari panjangnya ke perutnya dan membungkuk. Amandamu sedikit tersentak. Cepat dikit, sudah mau pergi bekerja. Pada saat ini, masih berpikir untuk pergi bekerja. Sepertinya dia benar-benar terlalu sibuk akhir-akhir ini. Gerakan Ricky Mo kali ini jauh lebih lembut dari sebelumnya. Terlalu lembut artinya penyiksaan. Dia menunjukkan kesabaran lebih dari sebelumnya. Akhirnya, ketika Amandamu hanya bisa terengah-engah dan berteriak, dia menurunkan tubuhnya, tetapi dia tidak segera masuk, mengambil keuntungan dari kesadarannya yang buruk, dan mengintimidasi dan memikat. Apakah kamu masih mau bilang tidur pisah kamar? Amandamu disiksa sedikit olehnya pada saat ini, menggelengkan kepalanya menggigit bibirnya. Tidak. Sangat bagus. Ricky Mo selesai, dan masuk dengan pinggangnya turun. Terjepit erat,
membuat Ricky Mo menghela napas, dan menyamar lembut dan sabar mundur dalam sekejap, seperti serigala yang lapar. Amandamu dibuat tidak berdaya olehnya dan hanya bisa terpaksa untuk menanggungnya. Di ruangan yang membingungkan, Amandamu ingat bahwa dia dan Ricky Mo sedang berdebat. Kenapa jadi bersama lagi? Masalah ini pada akhirnya tidak dipecahkan, karena dia sangat lelah sehingga dia tertidur. Ricky Mo menggendongnya untuk mandi. Dia terbangun di tengah jalan dan berkata, "Kerja." Ricky Mo mengusapnya dengan gel mandi, suaranya lembut. "Aku minta izin." "Oh." Amandamu merespons dan memejamkan matanya lagi. Setelah memeluknya kembali ke tempat tidur dan menutupinya dengan selimut, Ricky Mo duduk di tempat tidur dan menatapnya. Pria itu tidak tidur nyenyak sepanjang waktu. Kemudian, dengan Amandamu di tangannya, dia tidur nyenyak. Pada malam hari, selama lengannya kosong, dia akan bangun dan kemudian menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Ketika dia tidur sampai tengah malam tadi malam, dia merasa Amandamu melepaskan diri dari lengannya dan jatuh tertidur ke sisi lain. Dia bangun dan meletakkannya kembali di lengannya lagi. Akibatnya, reaksi pertama Amandamu ternyata mendorongnya. Dulu wanita itu tidak pernah seperti ini. Ini membuat Ricky Mo panik. Dia terlalu sibuk akhir-akhir ini. Satu hari mereka berdua hanya bisa bertemu di tempat tidur. 2 hari lalu, mereka harus meluangkan waktu untuk makan bersama, tetapi malah mengalami kecelakaan mobil kecil di jalan. Ketika dia tiba di Jade Imperial, dia melihat ekspresi kecewa Amandamu, hati pria itu sangat kesal. Namun, ketika dia memasuki perusahaanmu, ada terlalu banyak hal untuk ditangani, dan akan lebih mudah baginya untuk memeriksa urusan ibunya nanti dengan meletakkan kekuatan di tangannya sendiri. Keesokan harinya melihat Amandamu dan Peter Si dalam pencarian yang panas, dan kekesalannya meningkat di dalam hatinya, dan dia terdiam. Pikiran Amandamu halus, bahkan jika dia marah, dia tidak akan mengomel membuat kerubutan, tetapi dia akan diam dingin dan mengerikan. Jika dia mengomel membuat kerubutan, dia bisa membujuk sedikit lalu baikan. Tetapi dia sangat tenang dan beralasan, bahkan berpikir untuk bekerja pada hari berikutnya dan pergi ke kamar yang terpisah. Tidur di kamar terpisah. Tidak mungkin. Tidak mungkin dalam semen hidup ini. Dring-dring. Ponsel Ricky Mo berdering. Tuan Herman menelepon. Tuan Herman bertanya, "Kenapa kamu meminta cuti?" "Tidak enak badan." Suara Ricky Mo agak serak karena dia baru saja melakukan latihan keras, dan itu benar-benar terdengar seperti sedang sakit. Tuan Herman mendengar kata-kata itu dan tidak banyak bertanya. Dia hanya bertanya, "Istirahat yang baik." Menutup telepon, Ricky Mo tersenyum pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia mungkin diracuni oleh Amandamu, dia tidak bahagia kalau tidak bertemu wanita itu. Amandamu terbangun samar-samar dan mencium aroma makanan. Ketika aku membuka mata, aku melihat Ricky Mo bermain-main dengan sumpit di meja kecil. Amandamu suka melihatnya memakai pakaian rumah yang melihat ke bawah seperti ini, karena dia tidak terlihat dingin sama sekali seperti ini, malahan terlihat agak lembut. Tetapi hanya wanita itu yang bisa melihat dia yang begitu lembut. Hanya saja. Bagaimana bisa bersatu lagi? Tanda seru. Tanda seru. Ricky Mo memperhatikan bahwa dia bangun dan mengangkat matanya untuk tersenyum. "Sudah bangun kalau begitu mari makan." Amandamu menoleh dan tidak ingin menatapnya. Pria yang tidak masuk akal, apakah di atas kasur itu cara dia menyelesaikan masalahnya? Detik berikutnya, Amandamu tiba-tiba keluar dari tempat tidur. "Jam berapa sekarang?" "Dia masih harus bekerja." Suara lemah Ricky Mo. "Sudah izin libur." Amandamu baru ke media sending selama beberapa hari, hanya karena hal semacam ini izin libur. Dia melihat pada saat itu, dan sudah terlambat,
Itu lebih dari jam 10. Keduanya duduk di meja berhadap-hadapan untuk makan, dan suasananya masih sedikit aneh. Amanda ragu-ragu sejenak dan mengajukan pertanyaan dengan tekanan pikiran. Orang seperti apa menurutmu kakak besar itu? Bersambung.